Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Cikgu Marisa. Saya bangga menjadi seorang guru. Nah, akhir-akhir ini banyaknya penggunaan hand sanitizer dikarenakan bahayanya virus corona menyebabkan mereka sering-seringnya menggunakan hand sanitizer selain mencuci tangan ya. Nah, mengapa hand sanitizer itu berbahaya digunakan jika sering-sering digunakan? Nah, ikutin ya video ini, saya akan bahas tentang bahayanya penggunaan hand sanitizer secara berlebihan. Tonton sampai habis ya. Saya membuat video ini dikarenakan banyaknya saya melihat di medsos, baik itu di instastory teman saya, di SW dan lainnya, penggunaan hand sanitizer itu banyak digunakan. Bahkan adanya mereka biasa tidak menjual online, sekarang menjual online hand sanitizer itu, bahkan dalam 1 jam saja sudah habis ludes berapa banyak gitu. Jadi sehingga saya berpikir, loh sebanyak itukah mereka menggunakannya? Sebenarnya tidak apa-apa menggunakan hand sanitizer sebagai bahan kita pelindung tangan untuk mencegah virus corona yang menyebar saat ini. Cuma yang jadi masalahnya adalah ketika hand sanitizer itu digunakan secara berlebihan dan sangat banyak digunakan setiap harinya. Itu yang akan jadi masalahnya. Untuk itu saya akan membahas di sini bahayanya hand sanitizer digunakan secara berlebihan. Berdasarkan Pedoman Pencegahan Infeksi atau PPI, jika sudah menggunakan hand sanitizer sebanyak 5 kali harus dilanjutkan dengan cuci tangan sebelum menggunakan cairan itu kembali. Sedangkan menurut CDC, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, hand sanitizer agar efektif membunuh kuman memiliki kandungan alkohol minimal 60%. Nah, untuk sekarang kita akan bahas bagaimana bahayanya hand sanitizer ini digunakan. Ada 4 setidaknya bahayanya penggunaan hand sanitizer itu. Pertama, bisa menyebabkan resistensi bakteri pada kulit. Artinya, bisa membuat kuman tebal terhadap zat yang ada pada hand sanitizer, sehingga kuman mudah masuk melalui kulit. Yang kedua, membuat kulit lebih kering sehingga mudah iritasi. Jadi hand sanitizer itu dengan kandungan alkohol yang minimal 60%, ada kandungan alkohol yang lebih tinggi atau lebih banyak kandungan alkoholnya, menyebabkan pada orang-orang tertentu yang kulitnya itu mudah iritasi, jadinya merah-merah atau gatal. Jadi kita lihat ya kandungan alkohol di dalamnya, penggunaan hand sanitizer itu sendiri. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kulit kita. Kalau tidak, adanya iritasi terjadi di kulit kita sendiri. Yang ketiga, penggunaan hand sanitizer itu bisa melemahkan sistem imun atau kekebalan tubuh. Alkohol pada hand sanitizer selain membunuh kuman atau mikroba, dapat juga membunuh bakteri baik yang di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita ini ada juga bakteri baik. Allah telah menciptakan tubuh kita ini secara sempurna. Adanya bakteri-bakteri baik yang bisa membunuh bakteri yang lainnya. Misalnya gini ya, misalnya kita sakit atau kita flu gitu kan, itu secara alamiah tubuh kita itu sudah bisa menangani itu sendiri. Adanya imunitas tubuh kita. Jadi kita tuh punya imun untuk menanggulangi bakteri atau kuman yang masuk dalam tubuh kita. Nah, jika kita menggunakan hand sanitizer itu secara berlebihan, maka bukan hanya bakteri yang buruk atau kuman aja yang dihilangkannya, tapi juga ada bakteri baik yang harusnya di tangan kita yang kita butuhkan juga ikut hilang di dalamnya. Yang keempat, mengandung bahan kimia yang berbahaya. Jadi ini untuk pembelian kita ya di toko-toko atau di tempat-tempat penjualan hand sanitizer. Kita harus melihat kemasan botol hand sanitizer itu apa kandungan bahan kimia ada di dalamnya. Ya, jadi itu ada kandungan nanti yang sedikit berbahaya atau bahkan bisa berbahaya fatal akibat di tangan kita, karena kita tidak tahu bahannya yang tidak sesuai dengan tubuh kita, karena kondisi setiap orang berbeda-beda ya. Nah, jika sahabat Cikgu tidak tahu bahan komposisi dari hand sanitizer yang dijual di toko-toko tersebut, maka setidaknya lihatlah kemasan itu pada label halalnya, yang pertama. Yang kedua, lihatlah di situ ada BPOM-nya, yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Jika ada 2 hal ini, semoga mudah-mudahan itu adalah bentuk langkah kita agar kita tidak salah memilih atau
membeli produk hand sanitizer yang ada di toko-toko tersebut. Kemudian rajin-rajinlah mencuci tangan, karena walau bagaimanapun penggunaan hand sanitizer itu adalah pelengkapnya, bisa dikatakan begitu. Yang paling utama itu adalah mencuci tangan dengan sabun. Karena mencuci tangan dengan sabun ini juga telah menghilangkan kuman atau bakteri apabila tangan kita kotor. Kemudian mencuci tangan itu juga bisa menghilangkan lemak, menghilangkan minyak, ya kan? Kalau menggunakan hand sanitizer ini juga pastikan di tangan kita ini juga tidak ada kotoran-kotoran. Nah, jika ada kotoran-kotoran kan nggak mungkin kita menggunakan hand sanitizer. Jadi cuci tanganlah untuk lebih tepat penggunaannya. Tapi sekali lagi, tidak penggunaan pada berlebihan. Setidaknya setelah 5 kali digunakan, maka cucilah tangan dengan sabun sebelum penggunaannya kembali. Saya ulangi lagi ya, 4 dari bahayanya penggunaan hand sanitizer secara berlebihan. Yang pertama, bisa menyebabkan resistensi bakteri pada kulit. Yang kedua, membuat kulit lebih kering sehingga terjadi iritasi. Yang ketiga, melemahkan sistem imun atau kekebalan tubuh. Dan yang keempat, mengandung bahan kimia berbahaya. Nah, itulah yang harus kita perhatikan dalam penggunaan hand sanitizer. Dan selanjutnya, bisa sahabat cikgu lihat video saya cara membentengi diri dari bahaya COVID-19. Ya, itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.